Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimosodo Software Tutorial, sebuah channel yang membahas tentang bahasa pemrograman dari awal sampai menjadi sebuah aplikasi. Ya, di video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara memberi kode atau perintah pada Visual Basic Net atau tentang sebuah event dalam sebuah objek. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang tipe data dan variabel di bahasa pemrograman Visual Basic Net. Bagi teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah yang ada mata pelajaran bahasa pemrograman Visual Basic Net, atau teman-teman yang sedang mulai belajar tentang bahasa pemrograman Visual Basic Net, bisa untuk subscribe video saya. Karena di video saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Visual Basic Net step by step. Ya, kita langsung saja. Tipe data. Apakah yang dimaksud dengan tipe data? Tipe data adalah sebuah jenis data yang menentukan suatu nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Tipe data digunakan untuk mempresentasikan suatu data sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi, dalam semua bahasa pemrograman, baik itu PHP, Java, Postgro, Visual Basic 6 atau yang lainnya, pasti mempunyai konsep yang namanya tipe data. Tipe data bisa dikatakan adalah jenis-jenis data. Dan secara garis besar, tipe data dapat dibagi menjadi 4, yaitu jenis tipe data yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan atau desimal, yang ketiga karakter atau teks, yang keempat adalah bilangan boolean. Ya, karena channel ini atau video ini membahas tentang bahasa pemrograman Visual Basic Net, tentu kita akan membahas jenis tipe data yang ada di bahasa pemrograman Visual Basic Net dan prakteknya tentunya supaya kita lebih jelas ya. Tipe data dalam Visual Basic Net. Yang pertama, bilangan bulat. Tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya min 2, 4, 80, dan lain-lain. Ini sudah sangat jelas sekali ya untuk bilangan bulat, karena kita waktu sekolah juga sudah belajar tentang bilangan-bilangan bulat di mata pelajaran matematika. Lanjut saja, ya, ini adalah tipe-tipe data dalam Visual Basic Net yang sering digunakan, yaitu byte ukurannya 1 dapat menampung nilai dari 0 sampai 255. Untuk yang kedua, integer 16, ukurannya 2 byte, jadi dia dapat menampung angka tambah banyak dari yang ukurannya 1 ya, yaitu dari min 22268 sama dengan positif 22262. Terus yang ketiga adalah integer. Tipe data integer inilah yang nanti sering digunakan untuk membuat variabel dalam bahasa pemrograman Visual Basic Net ya. Ukurannya 4 ini dapat menampung nilai dari min 214248260 sama dengan 21424826042. Untuk ukuran-ukuran ini yang membedakan antara ukuran 1 dengan 4 yaitu jumlah data tampungnya ya. Jadi pada saat kita membuat variabel yang hanya untuk menampung nilai 0 sampai 255, kita tidak perlu menggunakan tipe data integer ya, karena itu akan memperbanyak space ya. Jadi aplikasi kita membuang-buang space untuk hal yang tidak perlu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung saja ke bilangan jenis tipe data yang kedua, yaitu bilangan pecahan atau desimal. Tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat dan pecahan atau desimal, misalnya min 3,4, 29, 0,7, dan lain-lain. Ini juga sudah sangat jelas sekali ya. Tipe data yang pecahan
bilangan pecahan atau desimal yang digunakan dalam Visual Basic Net yaitu tipe data double ya. Ukurannya 8 bit. Ini ya sangat panjang sekali ya, atau banyak sekali, dari mulai min 1,29262484862222E208 sampai dengan ini untuk yang negatif, yang positif antara ini sampai dengan ini, sangat banyak sekali. Nah, ini juga sangat sering digunakan ya, tipe data double ini dalam Visual Basic Net saat kita membuat sebuah variabel. Selanjutnya, jenis tipe data yang ketiga yaitu karakter atau teks, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyatakan simbol seperti abjad, huruf, atau spesial karakter ya. Teks adalah kumpulan dari karakter. Ini tipe datanya yang sering digunakan, yaitu yang pertama char menampung karakter Unicode, yaitu menampung hanya satu karakter per karakter ya. Kalau string itu menampung deretan dari karakter Unicode atau yang biasa disebut teks. Jadi yang sering kita gunakan nanti string ini ya. Nah, nanti biar lebih jelas implementasikannya atau penerapannya dalam Visual Basic Net nanti kita praktekkan langsung. Untuk jenis tipe data yang keempat yaitu bilangan boolean. Tipe data yang digunakan untuk menyatakan nilai benar atau true atau bernilai 1, atau salah bernilai false atau 0. Ini ya tipe data boolean, keterangannya bernilai true jika dia benar atau false jika salah. Jadi tipe data boolean ini digunakan untuk menampung sebuah pilihan ya. Biasanya nanti dalam pemrograman itu kita biasanya ada sebuah pilihan yang nilainya itu benar atau salah. Jadi itu kita gunakan jenis tipe data boolean. Selanjutnya kita akan membahas variabel. Variabel merupakan suatu string yang dapat menyimpan suatu nilai tertentu sesuai dengan pendeklarasian yang telah dilakukan. Jadi variabel ini untuk menyimpan nilai yang jenis tipe datanya sudah kita deklarasikan. Jadi kita nanti membuat variabel dengan jenis tipe data yang sudah kita pelajari atau kita bahas sebelumnya, yaitu jenis tipe datanya dia sebuah integer atau byte atau dia boolean atau dia double. Nah, ini adalah struktur pembuatan variabel dalam Visual Basic Net. Jadi di semua bahasa pemrograman itu ada namanya konsep variabel, yaitu string untuk menyimpan suatu nilai. Di Visual Basic Net strukturnya seperti ini ya. Dim ini menandakan sebuah variabel. Ini variabel ini, jadi kita variabel itu ini akan kita beri nama apa? Terserah ya. Terus S ini dia merujuk sebagai bertipe data apa. Terus ini nama tipe datanya. Contohnya ini ya. Dim jumlah as integer. Berarti ini artinya ada sebuah variabel atau kita membuat sebuah variabel yang namanya jumlah, dia sebagai jenis tipe data integer. Contoh lagi, dim sekarang string. Jadi kita membuat sebuah variabel yang namanya sekarang dan dia bertipe data string atau type. Jadi saat kita membuat variabel dengan tipe data integer, berarti variabel atas nama jumlah ini dia hanya bisa menyimpan sebuah angka yang berjenis tipe data integer ya. Jadi integer itu bilangan bulat ya. Kalau yang string ini dia tidak bisa menyimpan sebuah angka ya, atau bilangan bulat atau bilangan desimal, karena dia hanya berbentuk teks. Jadi fungsinya seperti itu ya. Nah, nanti ini akan lebih jelas saat kita penggunaannya dalam Visual Basic Net. Kita praktekkan langsung ya di dalam Visual Basic Net.
Ya, kita langsung saja akan mempraktekkan tentang tipe data dan variabel ini dalam Visual Basic Net ya. Untuk pertama ini kita membuat dulu desainnya. Untuk desain pertama ini saya ada label 1, ini hurufnya, fontnya saya besarkan ya, biar nanti jelas. Saya langsung 12. Di sini saya kasih judul tipe data string. Tipe data string ya. Ini saya copy 1, 2, 3. Di sini saya kasih nama kata 1. Di sini saya kasih nama kata 2. Di sini saya kasih nama hasil. Terus yang kedua kita munculkan sebuah text box. Text box ini saya besarkan dulu ya hurufnya. Ini jadi 12. Kita besarkan dulu. Setelah itu kita copy ya. Ini namanya text box 1 ya. Ini kita copy dulu. Copy dulu sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya kita masukkan tombol button ya. Tombol button ini kita kasih nama proses. Proses kita cari property tag, kita ganti proses ya. Proses ini kita juga besarkan biar kelihatan nanti. Oke, jadi kita besarkan dulu ya, seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membuat sebuah variabel dengan tipe data string. Jadi nanti kita biar tahu bedanya antara tipe data string, tipe data byte, tipe data double, dan tipe data integer. Untuk yang pertama kita akan membahas dengan tipe data string. Jadi nanti kita menginputkan inputan di kata 1 ini ya. Terus di kata 2, saat kita klik proses, maka hasilnya akan muncul di sini. Nah, sudah kita bahas sebelumnya tadi bahwa variabel adalah sebuah string untuk menyimpan sebuah nilai yang sudah dideklarasikan ya. Jadi ini kita membuat variabel dengan tipe data string. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja klik 2 kali di formnya, nggak apa-apa. Kita taruh di paling atas atau di bawah public text form ini ya. Kita buat sebuah variabel dim kata 1 as string. Jadi kita membuat sebuah variabel namanya kata 1, dideklarasikan dia sebagai bertipe data string. Variabel ini nanti fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah inputan yang kita input di sini. Ini namanya text box 1 ya. Ini namanya text box 1. Nah ini. Jadi variabel ini kata 1 string ini dia untuk menyimpan sebuah nilai di text box 1. Untuk menyimpan nilai di text box 1. Nah, ini saya kasih tanda petik supaya dia ini adalah sebuah keterangan, dia tidak akan dibaca oleh sistem ya. Biar kita untuk memahami dulu. Biar kita gampang untuk memahami, saya beri keterangan untuk menyimpan nilai di text box 1. Text box 1 adalah ini ya. Terus yang kedua kita membuat sebuah variabel untuk menyimpan nilai di text box ini, di text box 2. Ini text box 2 ya. Kita buat variabel lagi. Di sini kita buat dim data 2 as string. Di sini kita tulis untuk menyimpan nilai di text box 2.
Terus yang ketiga, kita membuat lagi variabel di sini ya. Variabel di sini, membuat variabel di sini dim hasil string. Ini fungsinya untuk menyimpan nilai di text box 3. Ya, sudah sangat jelas ya. Variabel kata 1 bertipe data string untuk menyimpan nilai di text box 1. Ini text box 1. Terus selanjutnya dim kata 2 untuk menyimpan nilai di text box 2. Yang ini. Yang ketiga dim hasil string untuk menyimpan nilai di text box 3 di sini. Nah, sekarang kita akan membuat kode di tombol proses ini. Jadi saat kita klik tombol proses, maka yang kita input di text box ini dan text box kedua ini hasilnya akan dimunculkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita mendeklarasikan ya. Ini kan kita membuat sebuah dim kata 1 string untuk menyimpan nilai di text box 1. Jadi di sini tombol sini kita membuat rumus mendeklarasikan kata 1 sama dengan text box 1 titik tag. Artinya variabel kata 1 ini yang bertipe data string dia sama dengan text box 1 titik tag. Berarti dia nilainya ini nanti apa yang kita input di text box 1 sini. Terus yang kedua, kata 2 sama dengan text box 2 titik tag. Berarti kata 2 ini dia fungsinya untuk menyimpan nilai di text box 2. Ya, kita langsung saja. Terus kita langsung saja ya. Berarti text box 3 titik text sama dengan kata 1 ditambah kata 2. Text box saat kita mengklik tombol ini, maka di sini ada kode ini. Berarti dia akan menjalankan kata 1, variabel kata 1 ini menyimpan nilai di text box 1. Kata 2 menyimpan nilai di text box 2. Setelah itu text box 3 ini sama dengan berarti inputan di text box 1 ini ditambah di text box 2. Karena kata 1, variabel kata 1 ini nilainya sama dengan text box 1, kata 2 nilainya sama dengan text box 2. Terus hasilnya text box 3 ini kita simpan di variabel namanya hasil. Berarti di sini hasil sama dengan text box 3. Ini kata 2. Text box 3 titik text. Kita coba jalankan ya. Ini saya input 1. Ini saya input 2. Saat saya klik proses harusnya dia muncul di sini berapa? Kita coba 12. Kenapa kok 12? Bukannya 3? Karena di sini di kodenya kita membuat kata 1 ditambah kata 2. Tetapi saat kita jalankan hasilnya ternyata 1 ditambah 2 tidak 3, tapi malah 12. Nah, kita proses hasilnya 12 bukan 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan tipe data string ya. String adalah sebuah teks ya, berarti angka 1 dan 2 ini dia dianggap sebuah teks, bukan sebuah angka. Makanya saat kita klik proses 1 ditambah 2 itu berarti 12. Karena dia sebuah string. Misalnya kita di sini kita coba A. Di sini B,
maka saat kita proses hasilnya AB disandingkan ya. Nah, seperti itu tipe data string. Nah, untuk membedakannya sekarang perbedaannya kita akan membuat dengan tipe data byte ya. Untuk yang kedua ini kita buat tipe data byte. Kita langsung copy saja ya biar cepat. Ini saya copy. Di sini saya beri nama tipe data byte. Tipe data byte ya. Terus di sini kita tinggal copy saja. Ini kita copy saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V. Kita di sini kita ganti angka 1. Ctrl C, Ctrl V. Angka 2. Hasil. Ini kita copy saja untuk tombolnya, kita ganti proses, hasil proses. Kita copy text box di sini ya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita Ctrl V lagi, muncul. Ctrl V. Nah, ini untuk tipe data byte. Tipe data byte. Nah, tipe data byte ini kan dia hanya mampu menyimpan angka sampai 256 ya. Nah, sekarang kita coba membuat variabel dengan tipe data byte. Kita klik saja di atas ini, kita tambahi dim angka 1s byte. Dim angka 1s byte ini untuk menyimpan nilai di text box ini ya. Ini kita lihat di sini text box 4. Berarti di sini dia untuk menyimpan nilai di text box 4. Kita buat lagi dim angka 2s byte untuk menyimpan nilai. Kita copy saja. Ini text box 5 ya. Text box 5 yang ini. Terus hasil kita buat lagi dim hasil 2s byte untuk menyimpan nilai di text box ini ya, di text box di sini text box 6. Untuk variabel ini kita taruhnya di paling atas ya, supaya dia bisa dijalankan di semua kode di bawahnya. Nah, itu nanti pembahasannya itu di variabel lokal dan variabel global ya. Jadi ini kita membuat variabel global. Nanti perbedaannya antara variabel global dan variabel lokal nanti kita buat aja di video selanjutnya ya, di pembahasan khusus, biar di video ini tidak terlalu panjang ya. Kita sudah buat tadi ini di angka 1 untuk menyimpan nilai text box 4, di angka 2 menyimpan di text box 5, di hasil 2 untuk menyimpan nilai di text box 6. Ini prosesnya sama ya. Tadi saat kita memasukkan angka di sini dan di sini, saat kita proses, maka ini akan ditambah, hasilnya ditaruh di sini. Nah, sekarang kita kasih kode di sini ya. Kita di sini kodenya hampir sama dengan ini ya, cuma di sini kan kita buat angka 1 sama dengan text box 4 titik text angka 2 sama dengan text box 4 text box 5 titik text.
hasil 2 sama dengan teks angka 1 ditambah angka 2. Jadi angka 1 sama dengan teks bombel teks. Berarti ini maksudnya angka 1 ini adalah variabel untuk menyimpan nilai di teks box 4. Teks 4 yang ini ya. Ini teks box 5, ini teks box 6. Angka 2 sama dengan teks box 5 titik teks. Ini teks box 6. Ini hasil 2 titik hasil angka 2. Terus nanti dimunculkan di teks box 6 sini ya. Jadi di sini kita kasih kode teks box 6 sama dengan hasil 2. Kita coba hasil 2 SBAT. Hasil 2 sama dengan angka 1 tambah angka 2. Teks box 6 di sini kurang teksnya ya. Berarti kalau kita membuat sebuah kode di sini ada garis bawah warna biru, berarti itu kode kita ada kesalahan ya. Nah, ini sudah hilang. Coba kita jalankan. Ini saya masukkan angka 1, ini angka 2. Saya proses, hasilnya 3. Tapi saat kita klik ini 1 dan 2, kita proses, hasilnya 12. Tahu ya perbedaannya? Nah, karena di sini ini bertipe data string, dia sebuah teks. Teks bila ditambahkan itu sama dengan dijejerkan ya, bahasanya ditaruh di sebelahnya gitu. Jadi 1 ditambah 2 berarti 2-nya ditaruh sebelahnya. Karena dia sebuah teks, dia bukan sebuah operator aritmatika ya. Nah, untuk operator aritmatika ini kita bahas juga di video selanjutnya ya. Jadi ini kalau di sini dia bertipe data bilang byte, maka dia bisa dijumlahkan. Nah, kalau ini kita masuk huruf A, apa yang terjadi? Kita proses. Nah, ternyata error. Kenapa kok bisa error? Ini ya, conversion from string A to byte is not valid. Artinya konversi dari string ini tag ya, A ke byte tidak valid. Berarti dia ada kesalahan ya. Kesalahannya adalah karena, ya saya menunjukkan dulu ini. Kesalahannya adalah karena tipe byte ini adalah sebuah bilangan. Nah, tadi kita masukkan sebuah huruf A. Huruf A itu bukan sebuah bilangan, makanya kodenya, tipe datanya tidak valid. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya string dan tipe data bilangan. Tipe bilangan itu kan tadi ada byte, ada integer, ada double ya. Jadi perbedaannya string dan tipe data bilangan ini kan sudah jelas ya. Kalau string itu kalau ditambahkan, dia ditambahkan di sebelahnya. Kalau tipe data bilangan saat kita tambahkan, dia adalah proses penjumlahan. Nah, sekarang tipe data byte ini kan tadi dia hanya bisa menyimpan nilai sampai 256. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika tipe data byte ini kita inputkan lebih dari 256. Kita coba. Nah, ini coba ya. Saat kita masukkan 1 tambah 35, dia bisa diproses 36. Bagaimana saat kita coba tambahkan di sini? 356 kan lebih dari 256 ya. Padahal tipe data byte ini dia hanya mampu menyimpan sampai angka 256. Apa yang terjadi? Nah, error, pasti error. Arithmetic operation resulted and overload. Berarti operasi aritmetikanya itu melebihi space-nya. Hanya dia error. Seperti itu ya. Nah, supaya tidak error,
Makanya dalam membuat sebuah program, kita harus memperkirakan atau merancang termasuk tipe datanya ya. Jadi misalnya sebuah penjumlahan atau sebuah kasus dia hanya untuk menjumlahkan nilai data kecil yang di bawah 256, kita menggunakan batch tidak masalah. Untuk mempersempit atau memperingkas atau memperkecil sebuah size ukurannya ya. Nah, karena kalau kita mau sebuah aplikasi misalnya untuk operasi penjumlahan yang nilainya lebih dari 256, tentu kita tidak bisa menggunakan bertipe data byte. Karena tipe data byte ini hanya sampai 256. Makanya kita gunakan dia bertipe data integer ya. Jadi ini saya ganti dim angka ini, saya ganti integer. Saya ganti integer. Saat ini saya ganti integer, kita coba langsung dites ya. Saat ini saya ganti integer. Tadi kan kalau 1 tambah 356 dia kan error. Karena 356 ini lebih dari 256. Karena tipe datanya sudah kita ganti integer dengan kapasitas atau dia dapat menampung nilai yang lebih besar, kita coba hasilnya. Nah, dia tidak error ya. Karena tipe data integer dapat menampung nilai yang lebih besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ada permasalahan lagi. Misalnya kalau kita ingin menambahkan sebuah angka berbentuk desimal. Kita coba ya, 1.5 ditambah 36. Titik ini kalau dalam komputer itu berarti koma ya, karena ini kan menggunakan standar internasional ya. Standar nasional itu menggunakan, kalau titik itu dia berarti koma. Berarti ini berarti 1,5 ditambah 3,5, 6,7. Saat kita proses 3,59. Apa benar ini 359 saat kita jumlahkan? Kalau kita jumlahkan ini kan, kita coba dengan kalkulator ya. Kita coba kalkulatornya. Kita coba munculkan kalkulator biar kita coba munculkan di sini kalkulator. Nah, di sini saat kita ketik 1,5 ditambah 356,7, hasilnya harusnya 38,2. Tapi kenapa di sini kok muncul 359? Kenapa kok di sini muncul 359? Karena ini yang muncul di sini adalah hasil pembulatan ke atas ya, dari 358 lebih, maka dia dibuat 359. Nah, untuk mengatasi penjumlahan dengan pecahan ya, jadi bilangan desimal, tentu kita sudah tidak relevan atau tidak bisa menggunakan bertipe data integer ya, karena tipe data integer itu hanya digunakan untuk bilangan bulat. Kalau kita menggunakan bilangan pecahan-pecahan ini, yang cocok kita menggunakan tipe data double ya. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, bahwa double adalah untuk tipe data desimal atau pecahan ya. Sekarang kita coba nanti tipe datanya kita ganti tipe data desimal, yaitu menggunakan tipe data double. Kita coba saja. Di sini kita ganti double ya. Double. Saya ganti double. Kita ketik D saja sudah muncul dia ya. DO double. Tipe data double ini untuk bertipe data pecahan desimal ya. Kita coba sekarang. Kita coba di sini 1,5
ditambah 356,7. Apa yang terjadi? 358,2. Dia pecahnya sudah muncul. Jadi seperti itu ya. Sekarang sudah tahu perbedaannya antara tipe data string, tipe data byte, tipe data integer, tipe data double. Untuk tipe data boolean, kita akan membahas di video yang lain ya, karena biar tidak terlalu panjang video ini dan bisa fokus ke tipe data boolean. Yang penting di sini kita adalah paham tentang pembuatan variabel dan penggunaan tipe datanya. Karena nanti saat kita membuat sebuah aplikasi, kita pasti butuh sebuah variabel untuk menyimpan sebuah nilai. Itu pasti kita akan sangat butuhkan. Makanya di webinar dasar ini tentu kita harus paham tentang tipe data dan variabel. Ya, demikian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang operator aritmatika. Untuk itu, silakan subscribe channel ini agar dapat mengetahui video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.